Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap energi kamu. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu kabar positif atau memang kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu kabar positif ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi pergerakan ini bisa saja saya kategorikan bersifat positif ataupun negatif. Kenapa saya mengatakan positif dan negatif? Sepertinya satu energi yang saya katakan tadi untuk saat ini mencoba untuk mencari suatu ketenangan di dalam pemikirannya. Bukan hanya ketenangan secara pemikiran, tetapi menginginkan kenyamanan secara perasaan.
yang dimana ketika satu energi itu melakukan suatu pergerakan, tujuannya hanya satu, mendapatkan suatu perubahan yang dimana perubahan itu berupa keseimbangan. Tetapi kalau saya melihat dari kondisi satu energi tersebut, saya rasa satu energi yang saya katakan tadi sangat sulit untuk mendapatkan ketenangan tersebut karena memang ada sisi penghambat yang menjadi faktor ketika ingin bergerak. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu berasal dari sifat ataupun karakter. Kenapa saya mengatakan berasal dari sifat ataupun karakter? Bisa saja saya mengategorikan pihak lain pergi dan melarikan diri tanpa bertanggung jawab dan meninggalkan berbagai beban ataupun sakit hati yang begitu mendalam. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini, sebelum saya mengarah terhadap diri kamu. Sebelum saya mengarah terhadap diri kamu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin yang dia miliki, saya mengategorikan manusia itu memiliki sifat dan karakter yang lebih banyak untuk menuntut diri kamu, yang lebih banyak memberikan diri kamu berbagai dampak negatif daripada bertanggung jawab. Itu yang saya lihat, Wageng. Apakah perkataan saya ini kamu membenarkan ketika diri kamu bersama dengan diri dia di masa lalu, atau memang tidak kamu benarkan? Apakah perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu atau memang tidak? Apakah perkataan saya ini cocok? Kau rasa? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya ini bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Six of Swords, 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, saya yakin dan saya percaya orang yang kamu prioritaskan sudah pergi meninggalkan diri kamu, di mana kepergian diri dia bukan berdasarkan suatu proses yang dimana proses itu membuat diri kamu merasa nyaman, tetapi merasa tidak nyaman. Ini manusia pergi dari diri kamu dan melarikan diri dari diri kamu karena ini manusia tidak mau memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Lebih dominan manusia yang kamu prioritaskan itu ingin perubahan. Perubahan yang dia inginkan
bukan dari diri kamu, tetapi dari orang lain. Sementara ketika diri kamu memberikan suatu perubahan terhadap ini manusia, manusia ini justru memberikan diri kamu suatu kemanipulatifan ataupun beban. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Lagi-lagi 6 pedang. Dia sudah pergi meninggalkan diri kamu. Dia sudah melarikan diri dari kondisi perasaan kamu, yang dimana perasaan kamu itu digantung dan tidak memberikan suatu kejelasan. Lantas, apa yang membuat diri kamu masih menunggu manusia tersebut? Kamu sudah menyadari sifat dan karakter dia terlalu dominan untuk membuat diri kamu hancur. Seharusnya kepergian yang dia lakukan dari kehidupan kamu itu, kamu harus bisa melepaskan. Karena ketika diri kamu melepaskan manusia itu akan kembali terhadap diri kamu karena dia merasa orang yang dia prioritaskan tidak mendapatkan kesedihan, malah mendapatkan kebahagiaan. Secara tidak langsung, posisi energi diri dia akan tersedot terhadap energi diri kamu apabila kamu tidak berkomunikasi terhadap itu manusia. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti dari perkataan saya, agar perkataan saya itu bisa masuk terhadap pemikiran kamu. Tetapi saya mencoba untuk membuka pemikiran kamu, apa yang kamu harapkan sementara orang tersebut sudah pergi melarikan diri. Ibaratnya melarikan diri tidak bertanggung jawab dari segala bidang aspek. Keuangan tidak, asmara tidak, apalagi kebahagiaan. Saya rasa dia tidak pernah memberikan diri kamu hal tersebut. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Six of Swords ini terhadap posisi energi kamu, saya rasa untuk saat ini kamu sedang berusaha untuk melepaskan suatu kenangan di masa lalu, di mana ketika diri kamu berusaha untuk melepaskan suatu kenangan di masa lalu, tujuannya agar diri kamu mendapatkan suatu ketenangan secara pemikiran dan batin. Tetapi saya rasa ketika diri kamu ingin melepaskan kenangan tersebut, masih ada sisi penghambat yang saya lihat di dalam energi kamu. Sisi penghambat bisa saja saya kategorikan kamu masih sayang terhadap manusia itu. Bisa saja saya kategorikan kamu masih takut untuk melepaskan. Kamu masih gelisah, kamu masih khawatir. Apa yang membuat diri kamu merasa gelisah untuk melepaskan sementara manusia itu sudah pergi terlebih dahulu untuk melepaskan diri kamu? Seharusnya ketika manusia itu sudah melepaskan diri kamu, jadikan momen tersebut untuk mendapatkan suatu perubahan agar diri kamu bisa mendapatkan suatu ketenangan secara batin. Jangan kamu renungkan dan jangan kamu ratapi atas kepergian dia. Dia kok yang pergi, dia yang meninggalkan diri kamu. Bukan kamu yang pergi dan bukan kamu yang meninggalkan. Kenapa diri kamu merasa seperti orang yang tidak rela? Kalau saya berada di dalam posisi kamu, demi mendapatkan suatu perubahan untuk kedepannya, lebih baik saya melupakan dan saya mengikhlaskan kepergian orang tersebut. Ini kartu mengharuskan diri kamu dan berbicara terhadap diri kamu agar diri kamu bisa bergerak secara positif dan bisa bergerak agar diri kamu
memberikan dampak positif terhadap energi kamu. Lagi-lagi memang tergantung terhadap diri kamu. Kamu yang menentukan kapan kamu bahagia. Bukan saya, bukan orang lain, ataupun energi yang dimiliki oleh orang yang berada di ruang circle kamu. Kamu sudah pergi, ngapain kamu renungkan? Pikir secara logika. Apa keuntungan ketika diri kamu merenungkan kepergian manusia tersebut? Seharusnya diri kamu bebas. Itu dia wakil. Kalau kamu menginginkan yang namanya kebahagiaan, kebebasan, kenyamanan, ketenangan, kestabilan, keseimbangan, kemakmuran, kamu harus bisa melepaskan hal yang memberikan diri kamu zona ketidaknyamanan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul The Wheel of Fortune. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kartu kedua ini perputaran waktu. Waktu ingin memberikan diri kamu suatu keberuntungan. Waktu ingin memberikan diri kamu suatu keseimbangan. Waktu ingin memberikan diri kamu suatu kestabilan. Dan waktu akan menjawab rasa kesedihan kamu itu menjadi suatu kebahagiaan. Dan waktu akan berbicara untuk menghadirkan yang namanya Dewi Fortuna. Tetapi hal itu akan kamu dapatkan apabila diri kamu sanggup untuk melepaskan. Karena yang saya lihat, ketika diri kamu tidak mampu untuk melepaskan, segala perencanaan terlalu banyak yang sudah kamu tunda. Terlalu banyak perjalanan yang kamu rencanakan di dalam pemikiran kamu tidak terselesaikan akibat diri kamu terlalu memberikan suatu sikap yang lebih mendominasi terhadap hubungan asmara kamu. Kalau kamu memakai logika terhadap hubungan asmara kamu, yang dimana hubungan asmara kamu itu tidak lagi memberikan diri kamu keseimbangan, saya rasa kamu harus pergi meninggalkan hubungan yang toksik tersebut. Saya rasa kamu harus bisa melepaskan hubungan yang tidak jelas tersebut. Saya berbicara dari perkataan saya ini tidak mengarah terhadap diri kamu yang menjalin hubungan rumah tangga. Karena bagi saya, kalaupun diri kamu masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga kamu itu, komunikasikan secara tegas agar diri kamu bisa mendapatkan kebebasan. Kalaupun diri kamu masih tidak ingin mempertahankan hubungan rumah tangga kamu, ya kamu harus bisa mengambil satu sikap untuk melupakan demi mendapatkan perubahan. Begitu juga terhadap diri kamu yang LDR ataupun single parent. Masih ada kok perputaran waktu yang berbicara untuk memberikan diri kamu kenyamanan. Jadi diri kamu tidak usah khawatir. Jadi diri kamu tidak usah gelisah. Jadi diri kamu jangan ketakutan. Lagi-lagi memang keputusan itu berada di tangan kamu. Kamu yang menentukan kapan diri kamu untuk tertawa. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Temperance. Kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius.
Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Temperance, lambang dari zodiak Sagittarius, yang dimana lambang The Temperance ini adalah angel, malaikat. Malaikat masih ingin berpihak terhadap diri kamu. Tetapi yang menjadi faktor utama ketika diri kamu tidak mendapatkan suatu keberuntungan dari angel, karena bisa saja diri kamu masih berada di dalam satu roda yang hanya berputar-putar, yang tidak memiliki tujuan akibat hubungan asmara kamu itu. Angel masih ingin berpihak terhadap diri kamu. Angel masih ingin memberikan diri kamu keseimbangan. Angel akan membuktikan suatu perputaran waktu agar diri kamu bisa menikmati senyuman yang penuh kebahagiaan. Kamu masih ingin membuka lubang atau ingin menutup? Kalau kamu ingin menutup, tinggalkan. Kalau kamu ingin membuka, renungkan. Itu dia, Wageng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Queen of Pentacles, di mana kemunculan kartu keempat ini mengarah terhadap kondisi keuangan kamu. Mengarah terhadap kondisi keuangan kamu. Kalau saya menutup kedua kartu ini, mengangkat kedua kartu ini, saya rasa manusia itu pergi meninggalkan diri kamu, yang dimana yang dia tinggalkan terhadap diri kamu berbagai hutang dan piutang. Sebenarnya itu manusia hadir di dalam kehidupan kamu karena memang diri kamu memiliki materi yang begitu sangat berlimpah. Kalau seandainya diri kamu tidak memiliki materi, manusia ini tidak akan mau menjalin suatu hubungan terhadap diri kamu. Kalau saya berbicara di luar dari kondisi materi, mungkin kamu memiliki paras wajah yang cantik dan tampan. Dari situlah dia melihat diri kamu, karena diri dia menjalin suatu hubungan terhadap diri kamu. Diawali dengan unsur gairah. Kamu seseorang yang bisa diandalkan. Tetapi ketika diri kamu bisa diandalkan dan bisa dimanfaatkan, manusia itu pergi melarikan diri. Itu dia, Wageng. Di sisi lain, kalau saya masih mengarah terhadap kondisi energi kamu, sebenarnya kalau kamu bisa melepaskan dan menuju suatu perubahan, keadaan keuangan kamu akan membaik, bahkan berlipat ganda menjadi berlimpah. Saya tutup kartu ini, saya angkat kedua kartu ini. The Wheel of Fortune memberikan diri kamu materi yang begitu berlimpah. The Temperance, malaikat akan memberikan diri kamu suatu keberkahan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Chariot. Kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Chariot ini mengharuskan diri kamu untuk mengambil satu keputusan. Karena ketika diri kamu mengambil satu keputusan, keputusan itu yang akan membuat seseorang mengarah terhadap diri kamu dan membuat seseorang
tidak sanggup move on dari diri kamu. The Chariot, hitam di atas putih, putih di atas hitam. Banyak perencanaan, banyak mimpi, dan banyak langkah yang ingin kamu lakukan, tetapi karena diri kamu tidak sanggup untuk mengambil satu keputusan, semua tertunda. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Sun. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Sun. Di mana kemunculan kartu The Sun ini pesan dari alam semesta yang ingin disampaikan terhadap diri kamu, bahwasannya pesan tersebut masih ada harapan ataupun peluang, yang dimana harapan tersebut matahari masih ingin menyinari kehidupan diri kamu, agar diri kamu menerima keberuntungan, agar kehidupan kamu berkeseimbangan, agar materi kamu berlimpah, agar diri kamu mendapatkan keberkahan. Lagi-lagi, kalau pesan dari alam semesta ini ingin kamu nikmati, ingin kamu rasakan, dan ingin membuat pemikiran kamu merasa tenang, mau tidak mau, kamu yang harus mengubah dan melepaskan dari pergerakan seseorang yang sudah memberikan diri kamu dampak negatif. Oke Wageng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.